Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, sahabat Yampi, petani, kelompok tani, juga pengusaha-pengusaha pertanian. Kali ini Yampi Podcast muncul dan akan mengundang, mengdatangkan narasumber yang kondang. Jadi kita pada acara ngopi bareng NJH, ngobrol sekitar pembangunan Indonesia, pembangunan pertanian yang kita jalani sekarang ini dan yang kita pernah lewati, dan kemudian kita akan bagaimana prospek, bagaimana berbagai aspek tentang pembangunan pertanian. Kali ini kita hadirkan tokoh di kita yang kita sudah cukup kita kenal. Beliaunya adalah Profesor Dr. Insinyur Bayu Krisnamurti. Beliau masih muda dan 2 kali menjadi Wamen, wakil menteri, Wamen. Kalau dulu namanya menteri muda bukan? 2 kali Wamen di pertanian, Wamen di perdagangan, betul? Ya, perdagangan, dan juga Kabulok. Jadi sudah 3. Beliaunya 3 kali mendapatkan posisi di level menteri, dan kemudian kalau Pak Jafar cuma 3 kali calon menteri. Nah, itu bedanya. Ini adalah, jadi di samping dia adalah sahabat profesi, dia juga memang menjadi sahabat pribadi. Saya sudah dekat dari dulu, saya bersama dengan beliaunya, dan memang kita tahu bahwa dia adalah pemikir yang juga implementator. Dia manusia pembelajar, bapak-bapak sekalian, teman-teman, Jadi beliaunya ini adalah manusia pembelajar, dan dia dapat berkomunikasi dengan pimpinan top atau tokoh-tokoh, termasuk dengan presiden di berbagai pergantian presiden. Baik, kali ini kita topiknya yang menarik adalah penanggulangan bencana, dan bagaimana penanggulangan bencana yang terjadi di Aceh, kemudian di Sumatera Utara, Sumatera Barat, terjadi banjir bandang, kemudian dengan demikian tentunya sudah ada penanggulangan, bagaimana menanggulangi. Nah, tetapi sekarang ini yang kita mau bicarakan bagaimana kembali memfungsikan, bagaimana kembali menggerakkan pertanian di wilayah yang terkena banjir tersebut. Oleh karena itu Pak Bayu akan memberikan kita pemikiran-pemikiran dan untuk bagaimana setelah pasca bencana ini kita bangun kembali. Baik Pak Bayu, saya persilakan Bapak memberikannya. Baik, terima kasih Pak Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yamti yang saya hormati, saya muliakan. Saya terus terang merasa sangat senang karena bisa diundang ke Yampi Podcast ini, dan saya kira ini adalah suatu organisasi yang sangat baik dan sangat kita butuhkan. Dan saat hari-hari ini mungkin paling tidak sebagai warga negara, saya Pak Jafar sangat berharap Yampi bisa mengambil peran, karena kita saksikan di Aceh tadi sudah disebut, Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan juga sekarang di Jawa Tengah dan Jawa Barat itu terjadi bencana alam yang cukup serius yang memakan korban jiwa. Nah, mungkin beberapa hal untuk sebagai bahan diskusi. Yang pertama adalah bahwa hampir semua bencana-bencana itu berkaitan dengan kawasan pertanian, berkaitan dengan keluarga-keluarga petani, berkaitan dengan usaha-usaha tani yang memiliki nilai bukan hanya bagi si petaninya, tapi juga secara nasional. Misalnya, di Aceh,
Salah satu yang harus kita pikirkan misalnya, bagaimana nasib kopi Gayo. Karena di Takengon, di Bener Meriah, di Gayo sendiri, itu adalah daerah-daerah yang kena bencana. Di beberapa tempat di Aceh masih, atau di Sumatera Barat, itu minyak katsiri. Itu produksinya minyak nilam dalam hal ini. Minyak ini terkena dampaknya. Kita lihat di Jawa Tengah, beberapa daerah itu adalah daerah hortikultura. Demikian juga Jawa Barat. Dan kalau kita bicara bencana semacam itu, maka tentunya yang paling perlu menjadi perhatian kita, dan terutama saya yakin Yampi ya dalam hal ini, adalah para petaninya. Karena setelah bencana selesai, atau bencananya lewat, katakanlah bencana itu mungkin 1-2 hari terjadi. Memang ada bencana susulan, seperti yang di Aceh kemarin ada banjir susulan. Tapi sekali sudah. Ya. Namun kerusakan yang ditimbulkan itu menghancurkan kehidupan si petaninya. Nah, kita tidak bisa hanya mencoba untuk membantu dia atau membantu masyarakat menyelamatkan dalam hal yang sifatnya mendasar, seperti bagaimana tempat tinggalnya, bagaimana makannya, bagaimana pakaian, bagaimana sekolah dan sebagainya. Itu iya. Itu penting dan harus kita bantu. Tetapi di sisi lain, bagaimana usaha taninya, bagaimana kehidupan ekonomi pertanian dia kemudian gitu. Kalau kita lihat, karena saya kebetulan pernah menjadi sekretaris penanganan bencana Jogja pada waktu itu, pada waktu saya masih di pemerintahan, kita tahu persis bahwa tahapan penanganan bencana ada 3, Pak. Yang pertama adalah tanggap darurat. Tanggap darurat. Betul. Kemudian setelah itu ada rehabilitasi, dan yang ketiga rekonstruksi. 3 tahap ini harus kita laksanakan demi kemanusiaan. Dasarnya betul-betul demi kemanusiaan, karena yang jadi korban adalah saudara-saudara kita sendiri. Nah, dalam katakanlah ilmu penanganan bencana yang saya pahami, terbatas yang saya pahami, tanggap darurat, emergency response itu mungkin 2 minggu, 3 minggu, kira-kira 1 bulan. Iya. Sekarang yang bencana Sumatera itu sudah 2 bulan loh. Sudah 2 bulan. Jadi kita harus masuk segera ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari sisi pertanian, saya masuk dari sisi pertanian saja, ya kita berarti harus melakukan rehabilitasi livelihood petani-petani itu. Dan livelihood berarti bagaimana mereka bisa mendapatkan income-nya kembali. Dan kalau mereka untuk bisa mendapat income kembali, berarti dia harus berproduksi pertanian dan menjual pertanian. Pak Jafar adalah salah satu tokoh pertama dulu membangun Badan Agribisnis di Kementerian Pertanian. Pentingnya rantai pasok. Itu sangat menentukan. Nggak mungkin petani dapat income kalau rantai pasoknya putus. Jadi isolasi daerah-daerah bencana yang kita lihat di berita, di satu sisi itu adalah sebuah penderitaan bagi warganya, tapi di sisi lain bagi pertanian itu betul-betul seperti memutus jalur kehidupan mereka gitu. Contoh tadi saya sudah sebut kopi Gayo. Kopi Gayo terkenal seluruh dunia. Pembelinya ada di mana-mana. Sekarang kalau kita pergi ke kafe di Jakarta, kita cari di beberapa kafe yang sifatnya butik itu, kalau kita bisa minta jenis kopi apa yang kita inginkan. Betul. Sekarang kita susah nyari kopi Gayo karena yang pasokan dari daerahnya agak terbatas gitu. Nah, hal ini saya kira yang mengharuskan kita berpikir, mari kita bersama-sama membantu pemerintah untuk memikirkan bagaimana rehabilitasi dan rekonstruksi kegiatan pertanian di daerah-daerah bencana itu. Sekarang yang sudah mendesak adalah yang ada di Sumatera, tapi juga mungkin ya kita belum lihat yang apa yang terjadi di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Ya, ini yang menurut saya mungkin Yampi dan jaringan para petaninya bisa mulai memikirkan. Saya membayangkan mungkin kita berkumpul dan curah pendapat apa yang harus dilakukan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi itu. Sebelum saya kembalikan pada Bapak, pada waktu kita mau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini, tentu kita harus berpikir ke depan. Usaha tani dan kegiatan pertanian yang akan kita bangun ulang itu
harus siap untuk tantangan masa depan. Betul. Dan salah Sekaligus, satu yang paling berat di masa depan adalah krisis iklim. Yang terjadi di Sumatera kemarin dan sekarang merembet ke Jawa, itu adalah sebuah tanda sangat kuat bahwa krisis iklim ini makin serius. Jadi kita juga harus menata usaha tani kita, menata pertanian Sekaligus. kita sesuai dengan itu. Bagaimana pendekatan landscape, bagaimana rantai pasoknya, bagaimana pemanfaatan energi, dan sebagainya. Dan juga membuat para petani kita siap bencana, siap menghadapi krisis iklim. Sehingga mereka juga berpraktek sesuai apa yang dibutuhkan dalam rangka menghadapi krisis iklim itu. Jadi ini bukan pekerjaan yang back to business as usual. Yes. Kita harus build better. Kita harus build back better. Build forward better. Membangun ke depan yang lebih baik. Ya. Nah, sepertinya kan kalau kita membaca daripada berita atau informasi, baik di media mainstream, telah dibentuk ya, ada tim penanggulangannya yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, mereka ya sudah terbentuk, tentunya kita juga ya, kok Menteri Dalam Negeri ya, oke ya. Nah, kemudian apa yang sebaiknya, apa yang seyogianya, apa yang urgen, utama harus dilakukan mereka-mereka ini sebagai tim penanggulangan bencana seperti ini untuk rekonsiliasi dan Ya, jadi sebagaimana saya tulis kemarin di Kompas mengenai hal ini, saya menyebutnya bahwa mari kita rehab dan rekon the livelihood, ya, kehidupan dari masyarakat. Dan kehidupan itu harus lengkap. Pertama, tentu kita harus mulai dari hal yang sangat mendasar, seperti pemukiman. Pemukiman mereka harus dibangun, dan kita tahu masyarakat Indonesia, pemukiman itu tidak sendiri, bukan individu, bukan rumah per rumah, tapi mukim. Ya, Bapak kampung. Nah, kan seperti di tempat Bapak, dan apalagi kalau di Sumatera Barat itu berarti ada nagari harus dibangun. Terus ya mukim itu istilah yang di Aceh. Ya. Jadi mukim itu harus dibangun secara utuh. Dan itu terdiri dari beberapa puluh keluarga, kemudian di situ ada suraunya, ada pasar, ada masjid, semua. Kemudian ada air bersih, dan jangan lupa mukim zaman sekarang, pemukiman zaman sekarang itu harus ada listrik. Kalau enggak nanti nggak bisa ngecas HP kan, itu yang paling sering. Dan kemudian juga harus internet harus bisa masuk. Iya. Nah, terus itu akses mobilitas mobil atau motor itu satu. Tapi yang kemudian yang kedua, saya bagi dua saja lah, nanti terlalu banyak yang lain. Yang kedua adalah bagian dari livelihood. Itu adalah kesempatan kerja dan penghasilan. Masyarakat itu harus bekerja dan menghasilkan. Dan kalau kita lihat dari daerah bencana itu, mayoritas itu petani. Dengan berbagai macam bentuk, ada karet, ada sawit, ada kopi, ada minyak nilam, ada macam-macam. Itu adalah kegiatan pertanian. Jadi, kita juga harus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pertaniannya. Belajar dari pengalaman panjang Pak Jafar sekian puluh tahun di mengelola ini, kita tahu bahwa usaha tani saja tidak cukup. Itu harus menjadi bagian dari sistem agribisnisnya. Harus ada pembelinya dan segala macam. Nah, itu juga berarti pengembangan rehab rekonnya tidak bisa hanya di lokasi, kita juga harus kaitkan dengan pasar yang lebih luas. Jadi kalau dalam konteks tadi bahwa sudah ada satgas yang dipimpin oleh Bapak Mendagri, bagus saja. Kita sebagai orang pertanian bukan itu yang kita permasalahkan, tapi ajak dong orang-orang pertanian ini. Karena ini yang bagian kedua tadi itu menurut saya harus ditangani dengan profesional, orang-orang yang paham, orang-orang yang bisa menghubungkan bukan hanya sekedar yang ada di lokasi, tapi juga yang ada di daerah-daerah, bahkan sampai ada di luar negeri gitu. Misalnya tadi lagi-lagi contohnya kopi gayo. Kopi gayo itu dikonsumsi di Jakarta, di Tokyo, di Hong Kong, di mana-mana.
Dan kita bisa menggerakkan mereka karena mereka butuh itu. Betul ya. Jadi bahkan masyarakat ini stakeholder ini bisa terlibat dan menurut saya harusnya dilibatkan. Karena itulah yang akan menjaga nanti kesinambungan Daripada yang livelihood si para petani. Keberlanjutan dia punya bisnis sendiri ya. Nah, itu yang dan itu ada 3 provinsi kalau di Sumatera. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ya. Nah, kemudian kemarin juga lagi ketambahan dengan Jawa Barat. Ya. Nah, ini memang harus segera diselesaikan dengan cepat karena kita mengantisipasi bahwa akan kemungkinan akan datang kan. Nah, kalau jadi Pak Bayu, yang kita bangun pertanian itu berarti kita mulai merapikan jaringan irigasinya. Kalau bagi sawah bukan. Kita harus menyelesaikan seluruh aspek yang kemudian juga yang menarik itu adalah rantai pasok ya kita juga. Nah itu menurut saya memang yang sungguh-sungguh kita harus sarankan ya, karena menurut pemahaman saya dan pengalaman tentunya dia belum sampai ke sana itu yang dibayangkan. Begitu pula waktu memperbaiki ya mungkin fisik-fisik yang dasar saja, padahal ini kan suatu sistem. Nah, Pak Bayu, sekali lagi, apalagi yang harus dilakukan, apalagi yang sebaiknya dilakukan dalam rekonstruksi itu? Jadi saya kira tadi saya menyebut 2 bagian. Saya tidak akan menyangkut soal perumahan dan segala macam karena bukan keahlian saya. Tapi katakanlah keahlian kita itu di bagian yang kedua, livelihood para petani, kegiatan Dan usaha tani dan kegiatan agribisnis. Ya. Maka menurut saya yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah melakukan assessment, melakukan evaluasi, melakukan review, mendata. Itu menurut saya sangat penting. Ya. Kerusakannya seperti apa? Kan ada yang jadi misalnya yang saya sudah dapat dari teman-teman yang di lapangan, Pak. Ada yang kebunnya rusak, tapi petaninya nggak apa-apa. Tapi ada yang petaninya kemudian jadi korban, kebunnya nggak apa-apa. Kan gitu. Ada yang dua-duanya gitu. Ada yang dua-duanya masih bisa tapi terputus. Jalannya. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya harus kita petakan dengan jernih dan objektif apa yang mereka hadapi. Bapak lebih tahu dari saya bahwa oke, bisa saja tanamannya kelihatan cuman terendam lumpur 20-30 cm. Oh, masih bisa, tanamannya masih ada. Tapi kita tahu bahwa itu berarti produktivitas tahun depan dan seterusnya pasti akan turun karena nggak ada pupuk dan lain-lain. Jadi ada masalah-masalah pertanian yang menurut saya cukup detail dan teknis yang harus diserahkan pada ahlinya. Maka saya sangat semangat datang ke YAMPI dalam membicarakan hal ini karena di sini mungkin tempatnya Bapak-bapak dan Ibu ini sudah berpengalaman sekian lama dan mungkin bisa menawarkan kepada Pak Mendagri dalam hal ini kalau memang benar beliau yang jadi komandannya, Pak, mari kita bantu melakukan assessment itu. Itu menurut saya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mendesain ulang, merancang ulang kegiatan pertanian dan agribisnis di daerah itu supaya kita tidak lagi menghadapi masalah yang sama nanti. Kan katanya hanya keledai yang terpelosok di lubang 2 kali. Jadi jangan sampai kita terpelosok lubang 2 kali. Mari kita rancang supaya kegiatan pertanian di sana yang notabene sebenarnya banyak yang merupakan tanaman perkebunan yang secara natural perkebunan sebenarnya lebih baik ya daripada tanaman pangan, misalnya untuk mencegah erosi dan lain-lain, ya, kecuali sawah ya, maka kita bisa buat ini menjadi sesuatu yang bagus. Dan lagi-lagi, saya kira membutuhkan ahli pertanian dan saya mengusulkan kita menggunakan pendekatan landscape approach untuk menata ulang itu ya, semuanya. Kemudian yang ketiga, tadi sudah kita sebutkan bahwa tidak cukup hanya in situ, hanya di lokasi. Kita membutuhkan rangkaian sampai ke seluruh pasokan dan retail dan konsumen. Bahkan sebenarnya pengusaha-pengusaha retail dan konsumen itu bisa dilibatkan untuk juga terlibat ya dalam rehabilitasi dan rekonstruksi tadi. Nah,
Kalau ini bisa kita lakukan, maka berarti networking harus dibuat, terus kemudian mengajak semuanya. Misalnya contohnya gini, yang paling sederhana. Lagi-lagi soal kopi, Pak. Mohon maaf saya pakai contoh ini terus. Kalau kita bisa bikin ngobrol sama asosiasi kafe yang ada di Jakarta misalnya, bahwa oke, untuk 8 bulan, 9 bulan, 12 bulan ke depan dijamin semua kopi Gayo kami serap. Harganya kira-kira sekian misalnya. Itu kan kepastian demand terjadi. Ya, betul. Nah, para petani akan bersemangat untuk yuk kita perbaiki, kalau ada yang ada terendam-rendam lumpur sedikit kita bersihkan dan lain-lain. Itu yang sudah merah kita petik dan seterusnya. Jadi kegiatan produksi akan bersemangat karena teman-teman mereka yang ada di hilir itu sudah menjanjikan dukungan, tidak menjanjikan dukungan uang. Betul. Beli aja. Karena mereka juga butuh, di sini juga butuh. Gitu. Nah, seperti itu saya kira sangat dimungkinkan. Dan saya pribadi terus terang menggunakan organisasi yang lain, karena saya sekarang pemimpin Trubus, Pak. Ya. Itu mencoba membantu yang demikian. Ya, betul. Mencoba membuat supaya para stakeholders ini paham situasi yang ada di lapangan dan bersedia mengulurkan tangan, dalam arti sesuai dengan peran masing-masing, tidak tidak mencoba menggantikan peran pemerintah, tetapi bersama-sama membantu mereka, karena ini membutuhkan langkah bersama dan dengan pertimbangan kemanusiaan, siapa saja seharusnya boleh menolong, boleh terlibat dan boleh peduli kepada para korban. Nah, itu Pak Bayu, saya kan juga sebelumnya baru kemarin ini selesai tugas saya. Saya ketua umum dari Lembaga Penanggulangan Bencana MUI. Nah, kalau seperti ini ada hampir ratusan ya lembaga, institusi, organisasi ya, yang turun ke bawah untuk memberikan. Nah, tentunya seperti ini menurut Pak Bayu, bagaimana tadi ya di samping mengoptimalkan ini, bagaimana ya yang sudah turun sekarang ini dan yang akan turun organisasi-organisasi itu, dan dia sendiri kan datang dengan apa yang ada di benaknya membawa sesuatu. Nah, kalau Pak Bayu bagaimana sebaiknya meningkatkan kapasitas dari Pak Bayu? Iya, yang pertama menurut saya kita harus punya kesamaan data, kesamaan informasi. Mana sih yang mau ditolong, mana sih yang mau dijadikan fokus, dan kita bagaimana prinsip kita di kalau Bapak dari MUI, kalau dari prinsip kita di Islam, ya kita bantu yang paling membutuhkan. Kalau memang bisa bantu semua bagus, kalau tidak bisa yang paling menderita kan. Jadi artinya menentukan prioritas itu sangat ditentukan oleh data yang bisa kita kumpulkan. Itu nomor satu. Dan menurut saya masyarakat internasional, masyarakat nasional, lembaga-lembaga itu mereka akan jauh lebih yakin dan percaya kalau ada data itu. Ada data. Gitu. Dia tahu apa yang mau dibikin. Benar. Nah, kemudian yang kedua, harus ada rencana. Karena bantuan ini ada. Dan banyak. Tetapi kan bukan tak terbatas. Kan ada batasnya. Semua juga harus mempertanggungjawabkan dana yang dia berikan. Jadi, dia pengen tahu ini apa hasilnya, sampai kapan, berapa besarnya, dan sebagainya. Dan itu berkaitan dengan rencana. Dan ini harus kita buat. Rencana rehab rekonnya harus segera ada. Kemudian yang ketiga, setelah itu harus ada semacam koordinator, semacam clearing house. Ya, supaya jangan nanti masuk di suatu desa itu semua, sedangkan desa di sini terlantar. Betul. Jadi harus ada yang ini masuk sana, yang ini masuk sini. Dan itu ada yang mau orkestrasi. Orkestrasi itu ada di level, kalau bisa ya level yang di atas provinsi, jadi kalau boleh disebut level nasional ya nasional, tapi juga harus ada yang di lapangan, karena yang di lapangan ini seringkali setiap berubah dari hari ke hari situasinya, harus bisa membaca situasi, dan yang juga sangat penting, bukan hanya sekedar masyarakat tidak bisa akses, kita yang membantu juga nggak bisa nyampe ke sana. Nah ini membutuhkan special effort gitu. Nah untungnya, alhamdulillah sekarang sudah banyak di lapangan teman-teman dari NGO, dari kampus yang sudah ada di sana, sehingga mereka juga bisa membantu kita. Jadi artinya akhirnya ada command center-nya. Nah, Bapak kan pernah jadi sekretaris pengendali BIMAS, modelnya kayak gitu tuh Pak. Jadi di sana kita juga
punya orang-orang lapangan. Nah ini saling network ini yang harus kita bangun. Jadi 3 itu syaratnya. Kalau itu 3 itu ada, saya setuju dengan Bapak. Sangat banyak yang akan datang membantu. Iya. Oh, betul. Nah sedikit Pak, sebelum berakhir kita bisa kaitkan sendiri bagaimana pendapat atau analisanya sebenarnya bahwa terjadi banjir bandang ini kenapa? Ya, menurut saya tidak ada jawaban sederhana. Dan menurut saya khawatir kalau jawabannya terlalu disederhanakan. Misalnya, oh ini karena sawit. Banyak sekali beritanya sekarang begitu. Itu menurut saya malah justru akan menghilangkan pemahaman kita yang benar tentang apa penyebab utamanya. Ya. Dan juga mungkin misleading jadinya. Nanti kita menjadi salah arah gitu ya. Tidak ada batang sawit ya. Nah, itu Pak. Ya. Jadi kalau menurut saya penyebabnya itu nomor 1 adalah illegality. Jadi tindakan ilegal. Bahwa ada penebangan, mungkin penebangan ilegal. Penebangan yang legal dan terukur dan teratur ya dengan izin dan sebagainya, menurut saya sih nggak apa-apa. Memang alam kita seperti itu. HTI yang dilakukan dengan baik, dengan peraturan yang sesuai dengan peraturan, menurut saya nggak apa-apa. Demikian juga sawit. Saya kira sawit itu 95% tidak dari hutan. Sawit itu berasal dari pertama sisa HTI, lahan terlantar, atau dari pertanian lain. Karena sawit begitu menguntungkan, beberapa kebun karet, kebun kopi diganti jadi sawit. Betul ya. Jadi menurut saya langsung menghakimi begitu tidak tepat. Kalau menurut saya itu pertama illegality, itu nomor 1 yang menjadi sumber ilegalitas itu. Yang kedua menurut saya adalah kemungkinan kita masih menggunakan landscaping, tata ruang, pengelolaan kewilayahan yang yang masa lalu, yang belum mengakomodir krisis. Undang-undang tata ruang masih yang lalu. Jadi pandangannya masih yang lalu. Kita belum memasukkan faktor betapa dahsyatnya krisis iklim gitu. Pada waktu yang kemarin bencana itu, belum pernah dalam sejarah, paling tidak seingat saya yang dalam ingatan dewasa saya, ada badai, siklon di Selat Malaka. Nggak ada itu. Kapan kita ingat ada itu? Dan itu curah hujannya demikian besar, dan yang kena di situ juga banyak, beberapa fakta menunjukkan curah hujan itu jatuh ke hutan alam. Tapi airnya yang masuk ke, misalnya salah satu sungainya kalau tidak salah, di Batang Toru, saya lupa yang mana, tapi mungkin itu airnya debitnya luar biasa besar. Padahal itu di atasnya masih hutan, masih benar-benar belum ada apa-apa gitu. Nah, jadi artinya krisis iklim ini sangat serius. Demikian juga yang terjadi di Guci di Brebes atau sekarang di Jawa Barat, itu nggak ada sawit di situ. Nggak ada sawit, nggak ada pembukaan hutan yang besar-besaran. Tapi kok terjadi longsor juga? Tidak ada gundul di situ. Nah, jadi artinya ini memang iklim kita sudah sangat berat itu. Jadi landscape kita belum mencakup krisis itu. Dan yang keempat, ini sesuai dengan lagi-lagi apa sih yang membuat terjadinya bencana seperti ini? Yang keempat adalah kita juga belum membekali masyarakat kita untuk siaga bencana. Siaga bencana belum. Itu perlu kita lakukan. Sekarang tidak bisa lagi kita anggap bahwa cukup hanya menolong pada saat enggak. Masyarakat harus bersiap. Misalnya hortikultura kita harus pakai terasering, nggak boleh lagi. Kita tidak boleh lagi bikin penampang selokan yang vertikal terhadap turunnya gravitasi dan macam-macam lah. Lahan yang lebih besar dari 15 derajat. Nah, itu kan ilmunya dari dulu kan sebenarnya sudah ada. Cuman kita nggak ada terus terima. Betul. Nah, itu yang menurut saya harus kita lakukan lagi ke depan. Jadi balik lagi kepada yang tadi, saya setuju dengan Bapak bahwa sebenarnya sangat banyak yang bisa yang ingin berpartisipasi dan menolong. Dan yang kedua yang tadi, kita butuh data, kita butuh rencana, kita butuh koordinasi. Nah, kalau itu ada, maka insya Allah ke depan bukan hanya sekedar bisa bangkit dari bencana ini, kita juga bisa mencegah mengantisipasi bencana yang akan datang. Wah, luar biasa Pak Bayu. Ada kata kunci penutup Pak Bayu bisa disampaikan kepada
pemerintah, kepada masyarakat, kepada teman-teman petani? Ya, Ya. kalau saya kepada sahabat Yampi saja, pesan saya yang paling utama adalah bahwa kita sekarang dalam iklim dan dunia yang berbeda. Praktek-praktek pertanian harus lebih canggih, lebih baik, Ya. lebih berkelanjutan, lebih memperhatikan berbagai faktor tadi, termasuk iklim. Ya. Nah, ini menurut saya membuat kita harus lebih erat bergandeng tangan, membangun kebersamaan, saling bertukar pikiran, saling bertukar ide, saling bertukar pengalaman, agar pertanian Indonesia ke depan menjadi lebih baik dan lebih berkesinambungan. Baik, luar biasa Pak Bayu. Terima kasih sekali kehadirannya. Terima kasih Pak. Dan juga pencerahannya. Ini pencerahan ini yang diberikan kepada kita. Baik Pak Bayu. Terima kasih. Thank you banget. Mari bersama belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri.